Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama. Nah, tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama itu tentang apa? Tentang makanan sehat. Nah, yang pertama, kalian pada pembelajaran sebelumnya, kalian tentu telah belajar tentang iklan. Nah, apa itu iklan? Iklan adalah sebuah layanan untuk mempromosikan atau menawarkan suatu produk atau jasa yang dihasilkan kepada orang banyak ataupun masyarakat yang luas. Nah, jenis-jenis iklan, kalian kemarin juga sudah belajar kan? Jenis-jenis iklan itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama, iklan media cetak. Iklan media cetak itu berarti iklan yang dicetak melalui entah itu bisa koran ataupun majalah. Yang kedua, iklan media elektronik. Iklan media elektronik itu apa? Nah, iklan media elektronik ini yang akan kita pelajari hari ini. Iklan media elektronik itu adalah iklan yang dipublikasikan melalui media elektronik, baik melalui televisi, radio, ataupun internet. Nah, internet pun itu ada masih banyak lagi. Ada internet dari YouTube, dari Facebook, ataupun dari Google. Iklan media elektronik harus memperhatikan apa? Harus memperhatikan kalimat dalam iklan. Nah, kenapa kok harus diperhatikan kalimatnya? Karena kalimat dalam iklan itu merupakan sebagai media komunikasi dari produsen untuk menawarkan barang ataupun jasa yang dihasilkan. Nah, jika kalimatnya menarik, pasti akan banyak orang yang tertarik dan akan menggunakan atau membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Nah, iklan ini ada ciri-cirinya juga. Ciri-cirinya yang pertama dari unsur kebahasaan. Nah, ciri-ciri teks iklan dari unsur kebahasaan yang pertama itu biasanya teksnya menggunakan slogan. Apa itu slogan? Slogan itu kalimat yang disusun secara singkat ataupun jelas agar dapat diingat. Nah, yang kedua, kalimatnya bersifat untuk mengajak atau persuasif. Nah, kenapa? Karena kan iklan tadi bersifat untuk apa? Untuk menawarkan barang atau jasa agar konsumennya tertarik. Jadi harus menggunakan kalimat ajakan. Nah, lalu setelah belajar tentang ciri-ciri iklan elektronik, kita akan membahas jenis-jenis iklan elektronik. Iklan elektronik itu ada apa saja? Nah, iklan elektronik itu ada 3 jenis. Yang pertama itu apa? Yang pertama ini yang sering kalian lihat, yaitu iklan elektronik melalui TV. Nah, iklan televisi ini biasanya dipublikasikan melalui televisi. Iklan ini biasanya merupakan kombinasi dari gambar, gerak, dan suara. Jadi, iklan ini bisa didengar dan juga bisa dilihat. Nah, yang kedua, iklan radio. Iklan radio ini biasanya dipublikasikan melalui radio dan biasanya iklan ini berupa kombinasi dari kata-kata dan juga efek suara. Nah, iklan ini karena dipublikasikan melalui radio, jadi iklan ini hanya bisa didengar. Nah, yang ketiga, iklan internet. Iklan internet ini iklan yang dipublikasikan melalui internet. Iklan ini biasanya tergantung karena internet itu beragam, jadi bisa dilihat ataupun didengar. Jadi iklannya itu
Jadi iklannya ini bisa merupakan kombinasi dari hanya kata-kata ataupun gambar, atau juga bisa dari gambar, suara, dan kata-kata. Jadi iklan internet ini biasanya lebih beragam. Nah, sekarang Ibu ada contoh satu iklan. Di sini, iklan apa itu? Iklan obat diare untuk anak-anak. Nah, iklan obat diare untuk anak-anak ini, nah kita lihat kata-katanya bagaimana. Iklan ini tentang obat diare anak. Nah, produk ini namanya apa? Produk ini namanya Entrostop Anak. Nah, ini ada kalimat-kalimatnya. Kalimatnya apa tadi? Yang pertama judulnya. Judulnya itu yaitu Entrostop Anak. Nah, kalimat selanjutnya yaitu obat diare anak pertama di Indonesia. Nah, gambarnya apa itu? Gambarnya yaitu anak kecil sedang sakit perut. Nah, berarti itu menandakan bahwa obat ini digunakan untuk saat sakit perut. Nah, untuk kalimat slogannya, misalnya ada, kalian tahu iklan Yakult? Nah, iklan Yakult itu apa? Biasanya slogannya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu yang biasanya diciptakan oleh produsen untuk sebagai pengingat dan membujuk konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, jadi tadi iklan itu ada dua jenis, iklan media cetak dan ada iklan media elektronik. Nah, tadi iklan yang kita bahas apa yang pertama? Tentang iklan obat diare. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pencernaan pada manusia. Nah, diare ini merupakan salah satu gangguan pencernaan pada manusia. Diare itu apa? Diare itu adalah gangguan pencernaan karena disebabkan oleh kuman yang tidak sengaja dimakan pada saat kita memakan suatu makanan, sehingga mengakibatkan feses itu encer. Nah, tadi kan diare merupakan salah satu gangguan pencernaan pada manusia. Nah, selanjutnya kita bahas lagi yuk. Yang pertama, kita bahas tentang gastritis. Gastritis itu apa? Gastritis adalah suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa pada dinding lambung. Penyebabnya penderita memakan makanan yang mengandung kuman penyakit, juga karena HCl. Yang kedua, kita bahas tentang hepatitis. Hepatitis itu apa? Hepatitis yaitu penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan ataupun air. Yang ketiga, yaitu yang tadi kita telah bahas, yaitu diare. Diare itu apa? Nah, ini penjelasannya ya yang lebih lanjut. Yang keempat, yaitu konstipasi atau sembelit. Yang kelima, apendisitis. Apendisitis itu apa? Yuk kita bahas. Apendisitis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya adalah infeksi bakteri pada usus buntu. Akibatnya timbul rasa nyeri dan sakit. Yang keenam, wasir. Apa itu? Hemoroid atau wasir atau ambeien merupakan gangguan pembekakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Orang yang sering duduk atau hamil biasanya sering mengalami wasir. Yang ketujuh, itu mah. Mah itu apa? Orang yang mengalami mah merasakan perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Gangguan mah karena meningkatnya kadar asam lambung. Yang kedelapan, tukak lambung. Itu apa? Tukak lambung terjadi karena kuman, toksin, ataupun psikosomatis.
kecemasan, ketakutan, stres, dan kelelahan termasuk psikosomatis. Nah, yang ke-9 itu ada malnutrisi. Malnutrisi itu apa, Bu? Nah, kita bahas ya. Malnutrisi atau kurang gizi. Malnutrisi merupakan penyakit yang disebabkan oleh terganggunya enzim pencernaan karena adanya kurang gizi. Yang ke-10 yaitu radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan gangguan pada organ pencernaan karena terlalu banyak tumpukan ampas kotoran yang tidak tercerna di usus buntu, terutama di bagian umbai Nah, cacing. sekarang kita simpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Kira-kira kita telah belajar apa saja tadi? Yang pertama tadi kita telah membahas tentang iklan elektronik. Dan juga ada ciri-ciri iklan elektronik. Terus ada jenis-jenis iklan elektronik. Setelah itu kita belajar tentang apa lagi? Kita belajar tentang macam-macam gangguan pencernaan pada manusia. Ada berapa? Ada 10. Nah, yang pertama tadi apa? Ada gastritis. Gastritis itu adalah gangguan pencernaan dikarenakan ada goresan atau peradangan pada dinding lambung. Bisa juga dikarenakan pada HCl. HCl-nya kenapa? HCl-nya atau asam lambungnya itu tinggi. Yang kedua, ada apa? Ada hepatitis. Nah, hepatitis ini dikarenakan apa? Dikarenakan makanan yang kita makan itu mengandung kuman ataupun bakteri. Nah, yang ketiga itu diare. Diare juga dikarenakan oleh kuman ataupun bakteri pada makanan yang kita makan. Nah, bedanya hepatitis sama diare itu apa? Nah, kalau hepatitis itu kuman atau bakterinya menyerang pada hati. Nah, yang keempat itu konstipasi ataupun sembelit. Nah, sembelit ini apa? Sembelit ini yaitu gejala feses yang mengeras. Disebabkan karena apa? Karena kurangnya air putih dan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Jadi, kalian harus mengkonsumsi air, buah-buahan, sayuran, apalagi protein, karbohidrat. Makanan-makanan ini harus kalian konsumsi setiap hari dengan porsi yang cukup. Yang kelima ada apendisitis. Apendisitis yaitu ada gangguan bakteri atau kuman pada usus buntu. 6 ada wasir. Nah, wasir itu apa tadi? Wasir itu ada pembekakan pembuluh vena ada di sekitar anus. Nah, yang ketujuh itu mah. Mah itu meningkatnya asam lambung. Nah, jadi kalau ada yang mempunyai mah harus memperhatikan pola makan dengan teratur. Nah, yang ke-8 itu ada tukak lambung. Tukak lambung itu dikarenakan karena apa? Karena ada kerusakan pada selaput lendir. Nah, yang ke-9 itu malnutrisi. Malnutrisi itu apa? Malnutrisi itu yaitu kekurangan gizi ataupun gizi buruk. Nah, kenapa? Karena orang itu tidak mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi sehingga menyebabkan dia memiliki gizi buruk. Nah, biasanya penderita gizi buruk itu memiliki badan yang kecil namun perutnya itu terlihat buncit ataupun besar. Nah, yang ke-10 ada apa tadi? Ada radang usus buntu. Tugas kalian di rumah yaitu untuk yang pertama membuat iklan. Iklannya bebas, entah iklan produk ataupun jasa, digambar di buku, lalu nanti difoto dan dikirim melalui WA. Nah, kira-kira ada yang belum paham ataupun ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang masih belum jelas, bisa menghubungi Ibu melalui WA ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Semoga kalian selalu sehat dan menjaga pola makan agar apa? Agar terhindar dari gangguan pencernaan yang tadi kita telah pelajari. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.